Selamat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Desy Metasari, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cenderakita semester 2. Kali ini saya akan membuat video tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Susanto MPD dan Bante Juni Suryanadi MPD. Pada video ini, media pembelajaran saya adalah saya akan menjelaskan tentang apa saja hari raya dalam agama Buddha. Teman-teman harus tahu bahwa umat Buddha mempunyai beberapa hari raya. Sebelum saya lanjut terlebih dahulu, jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya ya. Jadi, apa saja hari raya dalam agama Buddha? Jika teman-teman penasaran, silakan simak video saya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hari raya dalam agama Buddha. Disusun oleh saya sendiri, yaitu Desy Metasari dengan nomor NPM 2020101027. Hari raya dalam agama Buddha itu ada 4. Yang pertama Hari Raya Waisak, yang kedua Hari Raya Katina, yang ketiga Hari Raya Asada, dan yang keempat yaitu Hari Raya Magha Puja. Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak sendiri di kalangan umat Buddha sering disebut dengan Hari Trisuci Waisak. Disebut demikian karena Waisak memperingati 3 peristiwa penting yang semuanya terjadi di bulan Waisak dan pada waktu yang sama, yaitu tepat pada saat bulan purnama. 3 peristiwa penting di hari Waisak itu yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Pada saat ia lahir, 2 arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin dan yang satu lagi hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijak ditumbuhi bunga teratai, dan dengan berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia, akulah yang terbaik di dunia, akulah yang terunggul di dunia, inilah kelahiranku, tidak ada kelahiran ulang." Yang kedua yaitu Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Betapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna menjadi sama-sama Buddha tepat pada saat bulan purnama raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Pada saat mencapai pencerahan sempurna dari tubuh sang Pangeran Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha. Itu disebut dengan Buddha Rasmi, dengan warna biru yang melambangkan bakti, kuning melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kesucian, dan jingga melambangkan semangat. Yang ketiga yaitu Sang Buddha Parinibbana. Buddha Parinibbana di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi di usianya yang ke-80 tahun. Dalam keadaan sakit terbaring, Buddha memberikan dhamma untuk yang terakhir kalinya kepada siswa-siswanya. Selanjutnya yaitu Hari Katina. Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa wasa. Biasanya jatuh pada bulan Oktober. Hari raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa wasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk
berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah, pakaian baru, obat-obatan, serta makanan. Selanjutnya yaitu ada Hari Asada. Perayaan Asada Puja adalah perayaan yang memperingati hari pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dharma kepada 5 petapa yang bernama Kondana, Badia, Wafa, Mahanama, dan Asaji di Taman Rusa Isipatana yang ada di kota Benares. Dhamma yang merupakan dasar ajaran Buddha yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang berupa 4 kebenaran mulia dan jalan tengah berunsur 8 menjadi ajaran utama Buddhisme. Di sini ada 4 kebenaran mulia yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang berupa kebenaran mulia tentang dukkha atau dukkha Arya Saca. Dari etimologi tersebut, kata dukkha berarti seruan terhadap hal yang buruk, tidak menyenangkan, menyakitkan, menyusahkan, mengecewakan, atau secara singkat berarti keluh kesah atau biasa disebut dengan penderitaan. Di sini dukkha ada 3 macam dukkha, yaitu yang pertama adalah dukkha-dukkha. Dukkha-dukkha adalah keluh kesah, ketidakpuasan atau penderitaan dari pengalaman rasa sakit pada tubuh dan batin. Contoh sakit jantung, sakit kepala, perasaan sedih karena berpisah dengan yang dicintai, kegagalan dan usaha dan sebagainya. Yang kedua yaitu sankara dukkha. Sankara dukkha adalah keluh kesah ketidakpuasan atau penderitaan dari sankara, hal-hal yang terbentuk dari perpaduan unsur. Contohnya adalah terbentuknya indera pengecap yang justru membuat seseorang merasakan makanan yang tidak enak. Yang ketiga yaitu viparinama dukkha, adalah keluh kesah ketidakpuasan atau penderitaan dari adanya perubahan. Contohnya itu kondisi perasaan bahagia yang cepat atau lambat akan mengalami perubahan. Yang kedua yaitu kebenaran tentang sebab dukkha atau dukkha samudaya Arya Saca. Buddha menjelaskan bahwa sumber dari dukkha adalah ketidakpuasan, yaitu terus-menerus sangat ingin dan bersungguh-sungguh berharap terhadap sesuatu. Ketidakpuasan disebut dengan tanha. Di sini tanha terbentuk menjadi 3. Yang pertama yaitu kama tanha. Kama tanha itu adalah kehausan terhadap kesenangan indera seperti bentuk-bentuk indah, suara-suara merdu, wangi-wangian, rasa manis lezat, sentuhan lembut, bentuk-bentuk pikiran, ide atau hayalan. Yang kedua adalah bawa tanha, adalah ketagihan atau kehausan terhadap kehadiran, seperti penjelma atau kelahiran kembali sebagai makhluk hidup. Akibatnya adanya pandangan salah yang beranggapan bahwa roh jiwa yang kekal akan terpisah. Yang ketiga yaitu wibawa tanha, adalah ketagihan atau kehausan terhadap ketidakhadiran seperti permusuhan. Akibat adanya pandangan yang beranggapan bahwa segala sesuatu akan berakhir hancur, terhapus setelah kematian. Yang ketiga itu adalah kebenaran tentang lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha Arya Saca. Lenyapnya dukkha itu dengan nibbana. Nibbana itu terbagi menjadi 2, yaitu saupadisesa nibbana, adalah nibbana dengan sisa landasan keberadaan, yaitu nibbana yang dicapai saat masih ada sisa landasan kebenaran antara lain jasmani dan batin yang memiliki 5 indera. Contohnya saat Petapa Gotama menjadi penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau dikatakan mencapai saupadisesa nibbana karena beliau masih memiliki 5 indera sehingga masih bisa merasakan hal-hal menyenangkan dan tidak menyenangkan sebatas yang berkaitan dengan fisik semata. Yang kedua yaitu anupadisesa nibbana, adalah nibbana tanpa sisa landasan,
yaitu nibbana yang dicapai saat tidak ada lagi landasan keberadaan antara lain jasmani dan batin yang memiliki 5 indera yang tersisa. Contohnya, mereka yang tercerahkan penuh seperti para Buddha dikatakan mencapai anupadisesa nibbana saat mereka wafat karena jasmani dan batin mereka sudah tidak ada lagi. 5 indera mereka telah hancur dan padam, tidak ada lagi sisa-sisa dan sebab-sebab dari suatu bentuk kemunculan. Yang keempat itu ada kebenaran tentang jalan berunsur 8 menuju akhirnya duka, atau biasa disebut dengan duka nirodha gamini patipada arya saca. Jalan atau cara untuk melenyapkan duka adalah jalan tengah atau biasa disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Untuk menuju lenyapnya duka, ke-8 unsur itu harus dipraktikkan secara bersamaan tanpa meninggalkan satu dengan yang lainnya. Jalan tengah berunsur 8 yang dibebarkan oleh Buddha kepada Dhamma berupa yang pertama itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Yang kedua adalah kemoralan. Kemoralan ini seperti ucapan, perbuatan, dan pencaharian benar. Yang ketiga itu ada konsentrasi. Konsentrasi ini seperti daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Hari Asada ini juga adalah awal dari terbentuknya sangha pertama, yaitu petapa kondana yang ditabiskan dengan kata-kata ehibiku dan disusul oleh 4 petapa lainnya. Pada saat itu lengkaplah 3 permata atau tiratana yang berupa Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tidak ternilai, pelindung dan juga pembimbing untuk para dewa dan juga manusia. Perayaan Hari Asada tidak hanya mengenang suatu peristiwa penting dan bukan upacara keagamaan, tetapi dengan menghargai Dhamma dengan cara menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada Hari Magha Puja. Hari Raya Magha Puja dalam bahasa Pali itu biasa disebut dengan Magha Puja, adalah hari memperingati 4 peristiwa langka yang terjadi dalam sehari di Wihara Weruwana atau hutan bambu di dekat Raja Gaha pada hari purnama di bulan Magha, bulan ke-11 penanggalan India kuno. Di masa kehidupan Buddha diperkirakan pada tahun 587 sebelum Masehi. Peristiwa utama yang terjadi saat Hari Magha Puja adalah yang pertama itu berkumpulnya 1250 biku untuk mengunjungi Buddha tanpa diundang di Wihara Weruwana. Yang kedua yaitu para biku tersebut adalah para siswa Buddha yang ditabiskan sendiri oleh Buddha. Yang ketiga ada para biku tersebut adalah arahat atau orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan batin tertinggi dan memiliki pengetahuan lanjut beruas 6 calabina. Yang keempat yaitu peristiwa tersebut terjadi pada hari yang sama, pada saat munculnya fenomena bulan purnama di malam hari. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari video saya adalah agama Buddha memiliki 4 hari raya. Yang pertama ada Hari Raya Waisak, yang kedua Hari Raya Katina, yang ketiga Hari Raya Asada, dan yang keempat Hari Raya Magha Puja. Hari Raya Waisak memperingati 3 peristiwa penting, yaitu yang pertama kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, yang kedua Pangeran Siddhartha menjadi Buddha tepat di usianya yang ke-35 tahun di Bodhigaya. Dan yang ketiga yaitu Pangeran Siddhartha parinibbana pada usianya 80 di Kusinara.
Yang kedua adalah Hari Raya Katina. Hari Raya Katina biasa disebut dengan Hari Berdana. Biasanya umat Buddha saat Hari Raya Katina berdana makanan, jubah, serta obat-obatan. Yang ketiga yaitu Hari Raya Asada. Hari Raya Asada memperingati pertama kali pembebaran Dharma kepada 5 orang pertapa, yaitu Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Wafa di Taman Rusa Isipatana, tepatnya di kota Beneres. Dan yang keempat yaitu Hari Raya Maghapuja. Hari Raya Maghapuja memperingati berkumpulnya 1250 biku, penabisan biku oleh Buddha. Biku tersebut menjadi arahat dan terjadi pada hari yang sama, yaitu bulan purnama. Baik, itulah tadi video media pembelajaran dari saya tentang Hari Raya Umat Buddha. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Saya akhiri, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.